Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi berita sukacita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 28. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Ketiga hal ini adalah pengajaran yang paling mendasar yang harus kita pahami dengan baik dalam hal pemuridan kita sebagai pengikut Kristus. Ketiga hal ini adalah sebuah pengajaran yang paling mendasar tentang sebuah pemuridan yang harus dipahami setiap orang, supaya setiap orang yang mengatakan dirinya adalah pengikut Kristus, murid-murid Kristus, tidak lagi gagal paham dalam pelaksanaannya. Supaya setiap orang yang mengatakan dirinya pengikut Kristus tidak lagi gagal paham dalam pelaksanaannya. Karena kalau kita lihat kembali dalam kehidupan sehari-hari, ada sudah begitu banyak orang-orang yang tanda kutip gagal paham tentang pemahaman menjadi seorang murid Kristus. Dia berpikir itu hanya sebuah tradisi semata. Dia berpikir itu hanya sebuah warisan semata, ataupun hanya sebuah kehormatan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya.
Padahal bukan seperti itu konsep yang mau dikatakan dalam setiap pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, seorang tokoh India terkenal, Mahatma Gandhi, dia pernah berkata begini, "Saya suka dengan Kristusmu, tapi saya tidak suka dengan kekristenanmu. Saya suka dengan Kristusmu, tapi saya tidak suka dengan kekristenanmu." Mengapa? Karena kekristenanmu itu tidak mencerminkan wajah Kristusmu yang sesungguhnya. Saya suka dengan Kristusmu, tapi saya tidak suka dengan kekristenanmu. Karena kekristenanmu tidak lagi mencerminkan wajah Kristusmu yang sesungguhnya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa tokoh ini adalah bukan orang Kristen, tapi dia menyukai, tapi dia meneladani Kristus sebagai seorang guru di dalam kehidupannya. Bukan rahasia umum lagi kalau dia itu selalu membaca Injil, membaca Alkitab, bahkan dia mengagumi Yesus sebagai tokoh inspirasi di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dia mengakui, dia senang dengan Yesus, dia senang dengan Kristus, bahkan dia meneladaninya. Tapi ketika berbicara menjadi pengikut Kristus, orang-orang Kristen pada umumnya dia tidak menyukai, karena kehadiran orang Kristen itu masih belum bisa mencerminkan wajah Kristus yang sesungguhnya. Dan ini juga lah memang yang menjadi pergumulan besar di dalam sejarah kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam gereja mula-mula, bahkan ketika para murid yang notabene sudah bersama-sama Yesus, yang notabene sudah mengetahui banyak tentang Tuhan Yesus, ternyata belum juga sampai kepada pemahaman yang demikian. Masih berkutat dalam pemahaman bahwa menjadi murid Kristus itu hanyalah sebuah kekuasaan. Ini adalah kehormatan yang diberikan kepadaku. Ini bisa mendongkrak nama baikku dan lain sebagainya. Artinya masih sebatas keinginan-keinginan duniawi, masih hanya sebatas kepentingan-kepentingan egoisme semata. Belum sampai kepada apa yang diinginkan Allah, bahkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Memang banyak orang yang sudah menjadi pengikut Kristus di dalam kehidupannya, tapi dalam kehidupan, perilaku, perkataan, bahkan perbuatan, belum secara nyata bagaimana dia hadir menjadi seorang pengikut Kristus yang sesungguhnya. Jangankan dalam kehidupan sehari-hari, jangankan ketika diperhadapkan dengan permasalahan problematika kehidupan, bahkan dalam peribadahan sekalipun, ternyata masih banyak di antara kita yang belum memahami konsep menjadi seorang murid. Bahkan dalam beribadah sekalipun, kita masih belum memahami bagaimana sih ketika dikatakan aku adalah murid-murid Kristus. Untuk itulah Yesus kembali menekankan 3 pengajaran fundamental ini, pengajaran yang mendasar ini, pengajaran yang bisa mengokohkan, menguatkan kembali pemahaman kita tentang konsep seorang murid. Barang siapa yang mau mengikut aku, maka ia harus menyangkal diri, ia harus memikul salibnya, dan ia harus mengikut aku.
Ia harus menyangkal diri. Ada pengosongan di dalamnya. Ada keluar dari zona nyaman di dalam kehidupan ini. Ada sebuah keputusan yang berani, keputusan yang tepat yang harus diambil oleh setiap orang yang berani mengatakan dirinya seorang pengikut Kristus. Ini bukan hanya sebuah ungkapan Bapak Ibu semata, tapi ini sudah dinyatakan dan ditunjukkan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ingat ketika para murid sedang berbincang-bincang tentang sebuah hierarki dalam sebuah kerajaan. Karena pemahaman mereka Yesus datang menjadi seorang raja di tengah-tengah dunia ini. Dan murid-murid berpikir bagaimana nantinya aku di posisi bagaimana. Mereka masih berkutat dalam pemahaman bagaimana nanti bentuk pemerintahan dan lain sebagainya. Ketika para murid masih berbicara tentang kekuasaan, tentang kehormatan, tentang nama baik, karena mereka telah menjadi murid-murid Yesus, lihatlah apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Yesus tidak perlu menjelaskan, Yesus tidak perlu mengatakan kepada mereka, tetapi Yesus langsung hadir. Dia mengambil air, dia mengambil kain penyeka, dan kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Supaya mereka disadarkan kembali bahwa ini bukan berbicara tentang kehormatan, ini bukan berbicara tentang kekuasaan, tapi ini berbicara tentang pengosongan diri, meninggalkan keegoan, meninggalkan segala keakuan kita. Bahkan bisa kita katakan saudara-saudara, kehendak Kristuslah yang harus kita nyatakan di dalamnya. Ketika murid-murid berbicara tentang hierarki dalam sebuah kepemimpinan Kristus, tentang nama baik, tentang kekuasaan, tentang kehormatan karena telah menjadi murid Yesus. Lihatlah Yesus hadir ke tengah-tengah mereka, membawa air dan kain penyeka, kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Inilah konsep menjadi murid Kristus yang sesungguhnya. Bagaimana harus ada pengosongan diri, bagaimana harus ada rasa untuk menahan diri, untuk tidak lagi memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kita juga melihat Bapak Ibu Saudara, ketika orang banyak berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus, ketika orang banyak disibukkan mencari hal-hal yang bersifat duniawi, ketika orang banyak berupaya dengan segala cara menghalalkan untuk mengumpulkan segala harta di dunia ini, Yesus berkata kepada mereka, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus mau mengajak mengikut Kristus itu bukan lagi berbicara apa yang ada di dunia ini semata, tetapi berbicara tentang konsep Allah, apa yang diinginkan Allah, apa yang dipikirkan oleh Allah. Dan itu jugalah yang mau ditunjukkan Yesus dalam pengorbanannya di kayu salib. Ia sudah tahu apa yang akan dia rasakan. Ia sudah tahu apa yang akan dia alami nantinya. Tapi lihatlah, karena itulah yang dipikirkan oleh Allah dan itulah yang diinginkan oleh Allah, maka itu jugalah yang diperbuat Tuhan Yesus di dalam kehidupan. Maka makna menyangkal diri, pengosongan yang dimaksud tadi saudara-saudara adalah, mari kita kembalikan semuanya menjadi seorang murid Kristus yang sesungguhnya adalah
dengan keluar dari zona nyaman kita, keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita, mulai memikirkan apa yang dipikirkan Allah, mulai melihat apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Bukan semata-mata ini menjadi sebuah kehormatan, tapi ini adalah sebuah pengosongan, penyangkalan diri. Aku bukanlah aku lagi, tetapi aku adalah hamba Kristus. Aku adalah seorang pelayan. Aku adalah pembawa berkat di tengah-tengah kehidupan. Yang kedua, Yesus berkata, memikul salib. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, kata dasar dari murid itu diambil dari kata disciples atau discipline, yang artinya bagaimana menekankan sebuah kedisiplinan hidup, sebuah ketaatan hidup, sebuah kesetiaan hidup. Murid-murid yang dimaksud harus mulai belajar kembali bagaimana mendisiplinkan hidupnya. Murid-murid diajak untuk bagaimana untuk setia di dalam kehidupannya. Walaupun kita tahu Bapak Ibu, kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai macam cobaan, dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam segala problematika di dalam kehidupan. Tapi disinilah kita mau katakan, kita nyatakan, aku adalah murid Kristus, dengan mendisiplinkan hidup, dengan menahan segala keinginan-keinginan, dengan menahan segala nafsu-nafsu dan lain sebagainya. Jangankan dalam hal kehidupan sehari-hari, dalam peribadahan sekalipun masih banyak kita yang belum sanggup mendisiplinkan diri kita, belum mampu mendisiplinkan hidup kita ini. Padahal kita berkata, aku ini murid Kristus, aku ini orang Kristen. Tapi dalam hal peribadahan pun kita belum bisa mendisiplinkan hidup kita. Yesus mau mengajak dalam hal ini bahwa belajarlah kembali untuk setia, belajarlah kembali untuk mendisiplinkan hidupmu. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil, semua dimulai dari hal-hal sederhana di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tidak ada yang langsung naik ke atas tanpa melewati proses yang telah diberikan kepadanya. Maka sekalipun kalau kita harus mulai dari awal dengan rasa sakit, dengan rasa takut, dengan rasa sedih, tapi itu adalah sebuah tahapan awal dan kita dituntut untuk setialah melewati setiap proses itu. Dan kita dituntut untuk setialah hidup di dalam koridor seperti apa yang diinginkan Kristus untuk kita perbuat. Dalam segala kehidupan, dalam segala sesuatu yang diberikan Tuhan Allah, setialah, disiplinkan dirimu, mencukupkan dirimu dengan apa yang diberikan Tuhan, mendisiplinkan diri dengan selalu berkata jujur, berkata kebaikan, mendisiplinkan diri, menahan kembali setiap apa yang diinginkan oleh nafsu, keinginan-keinginan duniawi kita. Murid adalah orang yang berjalan di belakang dan guru di depan. Kita lihat ada begitu banyak pengajaran yang diberikan Tuhan Yesus. Dalam segala tantangan telah dimenangkan Tuhan Yesus. Dalam segala problematika kehidupan telah ditunjukkan Tuhan Yesus. Bagaimana dia memenangkan segala orang-orang yang mencoba
menentang Dia, yang mencoba menolak kehadiran kerajaan Allah. Bahkan orang-orang yang mencoba memutarbalikkan keadaan, Yesus memenangkan itu. Yesus menunjukkan contoh disiplin yang baik. Yesus menunjukkan contoh teladan yang baik. Maka biarlah Yesus yang selalu berjalan di depan kita, dan pandangan kita tertuju kepada Tuhan Yesus sebagai teladan kita, sebagai guru kita, sebagai acuan kita untuk berjalan dalam kehidupan kita ini. Menyangkal diri, memikul salib, sekalipun itu mengorbankan nyawa seperti yang dialami Tuhan Yesus. Tapi itulah proses mendisiplinkan yang dimaksud Kristus di dalamnya. Karena ketika kita belajar kembali tentang untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus, ada jawaban yang menarik Bapak Ibu yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus ketika Petrus mau mengajak Tuhan Yesus untuk melepaskan salibnya. Tuhan, kiranya itu tidak terjadi kepadamu. Tapi lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Enyahlah engkau iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Engkau tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudara-saudara, ini terkadang memberi sebuah pemahaman baru di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada kita tadi dalam perikop hari ini, orang yang berusaha untuk menyelamatkan nyawanya justru akan mendapat kematian. Tapi orang yang mau, artinya untuk menyelamatkan, berkorban demi Kristus, justru dialah yang akan terselamatkan. Terkadang pikiran kita mengatakan, memandang sebuah pergumulan, memandang sebuah proses kehidupan ini adalah untuk menghindar. Orang yang kelihatannya untuk menyelamatkan nyawanya, tapi justru sebaliknya lah yang terjadi. Ketika kita berpikiran untuk menghindari itu, tetapi justru disitulah sebenarnya kita semakin membawa diri kita kepada jurang penderitaan. Tetapi ketika kita dengan setia menghadapinya, seperti biarlah Tuhan yang berkehendak di dalam kehidupanku, justru disitulah kita menyelamatkan nyawa kita ternyata. Terkadang kelihatannya terbalik. Kita berpikiran ini menyelamatkan kita, tetapi justru ini yang menghancurkan kita. Yesus mau mengajak kepada kita untuk seperti apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus. Engkau tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah. Maka jangan paksakan pikiranmu untuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Dalam artian ada hal-hal yang tidak bisa kita rubah di dalam kehidupan ini. Ada hal-hal yang tidak bisa kita paksakan di dalam kehidupan ini. Karena itulah yang telah diberikan Tuhan menjadi proses-proses di dalam kehidupan kita. Maka satu-satunya cara yang ditawarkan dalam perikop hari ini adalah pikulah salibmu dan setialah mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Makna yang mau dikatakan, sekalipun engkau sudah tahu engkau akan menderita, sekalipun engkau sudah tahu akan menambah beban di dalam hidupmu, akan menguras energimu, akan membuat terbagi segala sesuatu yang engkau miliki. Tapi ingatlah, itulah yang akan memberikan sukacita bagimu nantinya. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, lihatlah Anak Manusia akan datang nantinya untuk memberikan seperti
apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, 3 poin mendasar ini adalah poin penting yang harus kita pahami ketika kita mau menjadi murid Kristus yang setia. Ketika kita mengatakan aku ini orang Kristen, aku ini pengikut Kristus, ini bukan berbicara tentang kehormatan apalagi kekuasaan, bukan. Ini justru sebuah penderitaan, ini justru sebuah pergumulan berat di dalam hidup. Tetapi ingatlah, Yesus selalu berjalan di depan kita. Dia akan memperhatikan, Dia akan menuntun kita ketika kita mau tetap berjalan di belakang Tuhan Yesus. Di patomo doa kejapalan akan nalomak ninda doni turku pesannya. Maka saudara-saudara, perikop hari ini sebuah pengajaran yang begitu mendasar, yang harus selalu kita segarkan, yang harus selalu kita pulihkan di dalam hidup ini. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Ini adalah syarat penting untuk menjadi murid Kristus yang setia. Supaya nyatalah benar, seperti kehadiran Kristus di dunia ini, boleh membawa berkat, boleh memulihkan kembali segala harapan, boleh menumbuhkan kembali sukacita kedamaian. Seperti itu jugalah konsep kehadiran murid-murid Kristus di dunia ini, membawa sebuah pencerahan, pemulihan, kedamaian, dan tentu berkat-berkat yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar kita, terlebih bagi dunia ini. Amin. Kita